Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Novi Amalinda. Ibu adalah guru biologi. Hari ini kita akan belajar biologi materi pertama, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Kita mulai. Yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu tentang pengertian keanekaragaman hayati. Apa keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biasa disebut biodiversitas adalah variasi organisme yang hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Kita bahas tingkatan gen. Tingkatan gen atau keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup tertentu. Nah, gen, apa itu gen? Gen adalah materi dalam tubuh makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Nah, di sini kata kuncinya adalah sifat. Jadi gen itu adalah sifat bawaan dari setiap makhluk hidup. Baik yang nampak ataupun yang tidak tampak. Kalau yang nampak misalnya ciri fisik, mulai dari warna kulit, warna rambut, kemudian bentuk badan. Nah, itu semua sifat yang nampak. Kalau yang tidak, misalnya perilaku atau psikologis. Nah, gen ini terdapat di dalam tubuh kita. Dia adalah materi kecil, di mana gen ini nantinya akan tersusun di dalam rantai DNA. Nah, DNA ini bentuknya rantai, rantainya double helix atau ganda. Kalau dia membelit akan bentuk kromosom, kromosom ada di inti sel, dan inti sel ada di dalam sel. Nah, kita lihat gambarnya. Ini adalah gen. Jadi gen kita ini bentuknya materi kimia yang kodenya berbeda-beda setiap individunya, di mana gen inilah yang membawa sifat dan biasanya adalah sifat turunan dari orang tua atau dari induknya. Nah, gen ini akan menyusun rantai, di mana rantai ini disebutnya sebagai DNA. Nah, DNA akan saling memilin, kemudian menggulung membentuk kromosom. Nah, ini kromosom. Kromosom adanya di dalam inti sel, dan inti sel ada di dalam sel. Nah, sel berada di seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Nah, contoh dari keanekaragaman gen. Yang pertama, misalnya kita ambil dari tumbuhan. Nah, untuk contohnya, Ibu mengambil untuk spesies mangga. Nah, mangga ini banyak jenisnya ya. Ada mangga aromanis, mangga simanalagi, dan mangga opyong. Meskipun sama-sama mangga, tapi mereka mempunyai sifat berbeda. Kalau aromanis rasanya manis, kalau simanalagi bentuknya besar dan dagingnya tebal, kalau opyong itu bentuknya gepeng. Nah, kalau di hewan, misalnya kita ambil spesies kucing. Nah, meskipun sama-sama kucing, tapi biasanya memiliki sifat berbeda mulai dari warna bulunya atau warna rambutnya. Ada yang putih atau ada yang belang. Nah, ini yang putih, semua bulunya putih. Ada yang belang, misalnya perpaduan warna putih dengan hitam, atau misalnya perpaduan warna putih dengan coklat. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia juga sama-sama manusia tapi sifatnya berbeda. Mulai dari rambut ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang gelombang. Kalau dari warna kulit ada yang putih, kemudian kulitnya ada yang hitam, dan kulitnya ada yang sawo matang. Jadi meskipun sama spesiesnya manusia tapi berbeda sifat. Yang kedua ada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Nah, maksudnya apa? Jadi dalam satu tempat itu ada berbagai jenis spesies. Nah, dalam satu tempat ada berbagai jenis spesies disebutnya komunitas. Contohnya misalnya ini adalah komunitas kucing besar. Ini disebutnya sebagai kelompok Panthera. Di sini contohnya ada Panthera leo atau singa, kemudian ada Panthera pardus atau macan tutul, dan Panthera tigris atau harimau. Untuk singa, ciri khasnya dia mempunyai bulu di sepanjang lehernya
Ini khusus untuk jantan, kemudian tubuhnya cukup besar dan tinggi. Sedangkan kalau macan tutul itu ciri khasnya ada corak tutul, kemudian tubuhnya lebih ramping karena dirancang untuk cepat berlari, jadi badannya tidak terlalu besar. Kemudian ada harimau, ciri khasnya adalah dia mempunyai corak bergaris di sekujur tubuhnya sebagai usaha untuk berkamuflase di hutan. Nah, untuk tumbuhan di sini kita punya kelompok palem-paleman. Nah, contohnya misalnya ada kelapa, kemudian ada lontar, kemudian ada pohon aren dan pohon pinang. Nah, ciri dari kelompok palem-paleman ini dia mempunyai batang yang menjulang tinggi ke atas, kemudian daunnya itu terpusat di ujung batang sehingga tidak ada cabang batangnya. Kemudian untuk buahnya itu biasanya memiliki tempurung. Nah, yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem berarti suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dan lingkungannya atau komponen abiotik. Nah, intinya ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi keanekaragaman ekosistem itu berarti keanekaragaman hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem ada dua, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Jadi betul-betul oleh alam. Contohnya hutan, rawa, terumbu karang, danau, sungai, padang pasir, dan padang rumput. Nah, kalau ekosistem buatan, itu adalah ekosistem yang terbentuk dengan adanya bantuan manusia. Atau disebut juga sebagai agroekosistem. Contohnya misalnya sawah, ladang, dan kebun. Nah, hari ini penjelasannya cukup sekian. Di akhir ini ada tugas. Kalian memperhatikan gambar A, B, dan C. Kalian perhatikan gambarnya, kemudian jawab pertanyaan. Di sini ada 6 pertanyaan. Silakan kerjakan di buku tulis biologinya. Kemudian nanti jika sudah selesai, kalian bisa foto dan kirimkan ke ibu.